falsafah hidup yang dipegang. Sejak usia 14 tahun, Maulana Habib Lutfi sudah terjun di tengah-tengah masyarakat dengan mendirikan dan mengajarkan ilmu di madrasah, baik di Jawa Barat maupun di daerah sekitarnya. Perjuangan beliau dalam mengayomi masyarakat sangat bijak dan penuh pendirian. Jiwa inilah yang telah ditanamkan oleh guru-guru beliau, terutama guru Kinasih Al-Maghfurah Kiai Haji Abdul Malik Purwokerto. Dengan integritas dan sikap akomodatif yang dimilikinya, beliau berhasil merangkul semua pihak dan terbukti semua lapisan masyarakat, baik pejabat maupun rakyat yang memiliki hajat tertentu dipastikan sowan nyuwun pangestu atau menghadap untuk meminta doa restu pada beliau. Sikap toleran, tasamuh, dan kasih sayang atau tarahum yang melekat pada diri beliau juga telah diakui segenap elemen masyarakat. Segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan beliau tak lain merupakan wujud kristalisasi dari nilai-nilai yang ada dalam falsafah hidup beliau, yakni berjuang demi agama, nusa, bangsa, dan negara melalui berbagai aspek kehidupan selama masih dalam koridor maslahah lil alamin dan tidak bertentangan dengan hukum syara. Kontribusi terhadap umat dan bangsa. Jika dipetakan, setidaknya ada 3 pemikiran Maulana Habib Lutfi yang pengaruhnya benar-benar dirasakan, yaitu tentang keberagaman, pendidikan, dan perjuangan. Pertama, pengaruh dalam hal keberagaman. Sebagai khodim al-ummah, ketelitian, kecermatan, dan kesabaran Habib Lutfi dalam melayani umat sudah tak lagi diragukan. Jejak pemikiran keberagaman beliau selama berkhidmah ini disamping terekam dalam kiprah dan aktivitas rutin atau keseharian al-amal al-yaumiyah, juga tertuang dalam bentuk karya tulisan, baik itu karangan beliau sendiri ataupun terjemahan dari kitab-kitab ulama shalaf. Pengaruh tulisan beliau sampai sekarang masih bisa dirasakan dalam menuntun umat menuju kesolehan, kesantunan, dan kedamaian hidup. Hal ini disebabkan karena tulisan karya beliau lebih banyak mengedepankan ilmu-ilmu agama murni seperti ketauhidan atau teologi, etika tasawuf, dan fikih yang notabene lebih banyak diterima oleh masyarakat santren dan tradisionalis. Penuturan yang lugas dan santun dalam karya-karyanya turut mempengaruhi dan mengawal umat untuk senantiasa menghargai ilmu dan santun terhadap guru atau kiainya. Profil beliau tersebut itulah yang akhirnya cocok dan dipedomani oleh kalangan Nahdlatul Ulama baik struktural maupun kultural. Kedua, pengaruh dalam hal pendidikan. Setidaknya ada 2 masalah penting yang saling terkait dalam kerangka meningkatkan kualitas hidup manusia, yakni pendidikan dan kebudayaan. Hubungan kausalitas di antara keduanya mengandung pengertian bahwa keberhasilan tujuan pendidikan dapat mempengaruhi kebudayaan masyarakat, sehingga untuk mewujudkan budaya masyarakat Islam diperlukan kajian khusus mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan itu sendiri. Telah tercatat bahwa Habib Lutfi pernah mengenyam pendidikan di beberapa pondok pesantren dan madrasah dengan dibimbing oleh para kiai.
seperti diantaranya di Pondok Pesantren Bani Malik Purwokerto antara tahun 1969 sampai 1982, Pondok Pesantren Benda Kerap Cirebon 1980 sampai 1964, Pondok Pesantren Balai Kambang Jepara dari 1964 sampai 1968, Majelis Ta'lim Kiai Bajuri Indramayu 1965 sampai 1966, Madrasah Salafiyah di Pekalongan tahun 1960 sampai 1963, dan lain-lain. Dengan berbekal itulah akhirnya beliau mampu menuntun, mengantarkan, dan mengawal umat menuju kesolehan, kesatuan, dan kesejahteraan hidup. Sejumlah ide, gagasan, dan kiprah beliau dalam hal pendidikan, terutama pesantren, turut mempengaruhi pola pikir masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antara pengaruh positif yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat, antara lain, semakin meningkatnya kepedulian orang tua kepada anak-anaknya terhadap pendidikan agama mereka. Terlembaganya pendidikan moral bagi masyarakat melalui amalan rutin dan khusus sebagai salah satu cara atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan agama, khususnya ilmu-ilmu kepesantrenan, membuka kesadaran bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan dan majelis taklim atau pengajian, sehingga stigma negatif terhadap dunia pendidikan Islam yang terkesan selalu ketinggalan zaman dapat terbantahkan. Beliau menganggap bahwa ini adalah masalah serius bagi perkembangan intelektualitas pemikiran Islam di tengah laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan semakin menemukan jalannya sendiri. Beliau memiliki wawasan yang cukup luas atau nyegorong ilmune. Beliau dikenal sangat ketat dan disiplin dalam mengaplikasikan hukum Islam atau fikih, sehingga unsur ihtiyat, kehati-hatian, tampak dominan. Beliau juga mewariskan untuk mencari ilmu apapun selama masih dalam koridor dan berta'aluk kepada pengembangan pelaksanaan hukum Islam, termasuk ilmu kesehatan, pertanian, peternakan, kelautan, teknik, dan lain-lain. Dia terkenal kukuh dalam membentengi pola hidup intelektual Nahdlatul Ulama. Beliau juga sosok ulama sufi, pengagum pemikiran dan penderek Syekh Hasan Asyadzili. Lebih dari itu, beliau terkenal dengan pengawal tradisi fikih Sunni. Itulah sebabnya sungguh beliau sangat tepat menyandang gelar doktor honoris causa yang dianugerahkan oleh Universitas Negeri Semarang pada tanggal 9 November 2020. Ketiga, pengaruh dalam hal perjuangan Habib Lutfi bin Yahya termasuk di antara sosok ulama yang terkenal wirai, yakni bersih dalam memimpin karena sikap kehati-hatiannya. Selain itu, beliau juga sosok pejuang tangguh yang tak kenal lelah dalam berkhidmah pada umat. Dalam lingkungan organisasi, beliau adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang merasa ikut bertanggung jawab atas keberlangsungan perjuangan NU. Melalui tugas yang diembannya sebagai satu mutasyir di PBNU dalam lingkup negara, beliau juga dikenal sebagai sosok yang terus memperjuangkan dan mempertahankan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliaulah peletak dasar-dasar bela negara dalam konteks kekinian. Dalam berbagai kesempatan, beliau tak jarang melontarkan kata-kata patriotik
Dalam berbagai kesempatan, beliau tak jarang melontarkan kata-kata patriotik yang mengunggah semangat kebangsaan. Di antaranya seperti kata-kata, "Yang sudah kami persatukan, jangan engkau pecah belah. Jangan permalukan kami di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. NKRI, harga mati bukan basa-basi. Pancasila, harga mati bukan basa-basi. Jangan sekali-sekali merusak sejarah. Merah putih adalah simbol kehormatan bangsa negara, harga diri bangsa, dan jati diri bangsa yang wajib dipertahankan. Kami orang tua rakyat tidak bisa dipisah-pisahkan dengan putra-putrinya." Tahu TNI Polri. Bagi kami, bangsa Indonesia sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia kehormatan taruhannya, dan tentunya masih banyak lagi. Kontribusi beliau terhadap umat, bangsa, dan dunia ini begitu besar dan banyak sekali. Tentunya tidak terbatas yang telah kami sampaikan di atas. Semangat hikmah yang tinggi terhadap ilmu dan umat merupakan salah satunya. Beliau termasuk di antara ulama yang sangat produktif dalam memberikan fatwa, pitutur, nasihat, tazkirah, dan juga tauladan. Baik itu melalui seminar, khotbah, dialog, pengajian, hingga obrolan dan sikap beliau dalam keseharian. Di antara santri beliau yang cukup produktif dan rajin mencatat setiap kejadian selama berkhidmah mengikuti Maulana Habib Lutfi bin Yahya adalah Habib Mukhtar Ahmad As-Segaf. Dan dengan ketelatenannya, ia telah berhasil mengumpulkan dan meramu fragmen-fragmen yang berserakan dalam catatan-catatan hariannya itu menjadi sebuah tulisan yang menakjubkan. Meski belum bisa dikatakan sebagai sebuah buku biografi, namun buku ini cukup untuk bisa membuka pengetahuan kita tentang sosok Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang mengagumkan. Di antara kepribadian yang bisa kita tangkap dari buku Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya ini adalah bahwa Habib Lutfi adalah sosok yang lemah manah. Habib Lutfi adalah sosok yang lembah manah, bagikan laut siapapun tamu yang datang diterima dan mendapatkan penyelesaian yang mencerahkan dari setiap permasalahannya. Sangat menghormati waktu, berilmu komplit, nyegorong ilmune, memiliki resep kesehatan ala nabi dan salafus solih, mampu menjadi motivator umat untuk bisa bangkit dari keterpurukan moral dan ekonomi, paham dan memiliki strategi jitu dalam berbagai hal, mampu memposisikan thariqah sebagai alat pemersatu dan mampu mendudukan seni dan budaya sebagai sarana dakwah. Semoga catatan-catatan santri beliau yang telaten dalam buku ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi umat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah meneladani dan mengambil pelajaran dari setiap kejadian untuk dijadikan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Yang sebagai penutup kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kesehatan jasmani dan rohani kepada guru dan penuntun kita, sosok waliullah yang mujadid di abad ini, Dr. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya Amya Mujibas Salim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekalongan, 26 Oktober 2020.